saya perawat Sheila yang bertugas dari jam 8 sampai jam 2 siang nanti. Baik Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Suri. Ibu Suri. Usianya berapa Ibu? Usianya 30 tahun. 30 tahun, boleh saya lihat gelangnya? Oke, Ibu Suri 30 tahun ya. Baik Ibu Suri, kedatangan saya ke sini, saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik persyarafan Ibu. Nah, ini bertujuan untuk mengetahui apakah Ibu ada gangguan sistem persyarafan atau tidak. Nah, nanti kita lakukan ada beberapa tahap. Yang pertama itu kita melakukan pengkajian anamnesa. Ibu, nanti saya tanyakan tentang keluhan utama Ibu. Lalu selanjutnya kita kaji tingkat kesadaran Ibu. Selanjutnya kita akan kaji rangsangan menial Ibu, lalu syaraf kranial Ibu. Nah, kurang lebih 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Sebelah Kita lakukan di sini ya Ibu. Oke, baik. Pertama kita lakukan pengkajian anamnesa terlebih dahulu ya Ibu ya. Nanti saya tanya dulu. Baik, yang pertama kita lakukan pengkajian anamnesa atau keluhan utama yang dirasakan oleh pasien. Nah, di sini kita kaji yang pertama itu gangguan vaskular. Kita perhatikan apakah pasien memiliki riwayat stroke iskemik atau hemoragik. Juga kita memperhatikan apakah pasien mengalami kelumpuhan pada sebagian anggota tubuhnya. Nah, gejala-gejala yang kita perhatikan juga seperti mual, muntah, kejang, afasia, distresia, disfagia, dan penurunan kesadaran. Nah, gejala klinis ini timbul akibat ada permasalahan pada otak pasien. Baik, yang kedua kita kaji trauma kepala dan medula spinalis. Nah, di sini gejala klinis yang sering timbul itu seperti penurunan kesadaran akibat gangguan pada pusat kesadaran di batang otak dan korteks cerebri. Nah, selain penurunan kesadaran, gejala klinis yang timbul itu seperti nyeri kepala, mual, muntah, dan periode amnesia. Baik, yang ketiga itu ada pemeriksaan SOL atau Space Occupying Lesion. Nah, keluhan utama pada gangguan neurologi akibat SOL ini berupa sakit kepala yang semakin lama semakin progresif atau meningkat. Nah, sakit kepala ini akibat adanya peningkatan tekanan intrakranial akibat desakan dari SOL tersebut. Nah, biasanya gejala klinis yang menyertai juga itu seperti kehilangan keseimbangan, gejala tekanan intrakranial berupa mual, muntah, dan gangguan penglihatan. Baik, yang terakhir kita kaji apakah pasien mengalami gejala infeksi. Nah, keluhan utama pada pasien infeksi sistem neurologik dapat dilihat dengan riwayat demam, sakit kepala, dan kaku kuduk. Sakit kepala yang muncul akibat adanya peningkatan tekanan intrakranial akibat inflamasi. Sedangkan kaku kuduk diakibatkan adanya iritasi pada lapisan pelindung otak atau meningen. Baik, kita tadi sudah selesai melakukan pengkajian ya Ibu ya. Selanjutnya kita melakukan kaji tingkat kesadaran Ibu. Nah, Ibu sadar saya di sini sebagai apa? Sebagai perawat. Ya, baik Ibu ya, sebagai perawat. Nah, Ibu bisa sebutkan Ibu sedang berada di mana? Di rumah sakit, Sis. Oke, di rumah sakit ya Ibu ya, benar. Nah, sekarang Ibu bisa sebutkan ini hari apa, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa? Sekarang hari Kamis, tanggal 16 Desember tahun 2021. Baik Ibu, Ibu bagus sekali ya. Ibu tadi sudah menyebutkan dengan benar. Ibu bisa menjawab pertanyaan saya dan Ibu bisa menyampaikannya dengan baik. Nah, itu berarti tingkat kesadaran Ibu bagus. Baik Ibu, tadi saya sudah kaji secara kualitatif. Nah, selanjutnya kita kaji secara kuantitatif ya Ibu ya, menggunakan GCS. Nah, ini ada 3 aspek yang dinilai, itu mata, motorik, dan verbal. Ibu bisa bantu angkat tangannya Ibu? Nah, oke, Ibu bisa gerakkan? Oke, sudah selesai Bu, bisa turunkan. Nah, dari aspek mata tadi, saat Ibu berkomunikasi dengan saya, mata Ibu itu memberikan respon yang baik ya, tidak ada gangguan. Nah, itu dapat nilainya 4 ya Bu ya. Nah, tadi saat saya meminta Ibu menggerakkan tangan, Ibu mampu mengangkat dan bisa menggerakkannya. Berarti itu aspeknya nilainya 6 ya Bu ya. Nah, selanjutnya aspek verbal Ibu juga tadi saat saya ajak komunikasi, Ibu bisa menjawab, Ibu bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Verbal Ibu tidak ada masalah, itu normal juga Ibu, itu nilainya 5. Oke, baik Ibu, tingkat kesadarannya sudah selesai, kita kaji. Selanjutnya kita mengkaji rangsangan menial Ibu. Baik Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan rangsangan menial. Nah, yang pertama kita lakukan pemeriksaan kaku kuduk dan Brzezinski 1. Baik Ibu, pertama saya permisi angkat bantalnya terlebih dahulu ya Bu ya. Di sini Bu. Oke, nah di sini saya lakukan penggerakan ke kiri dan ke kanan terlebih dahulu ya Bu ya. Ibu oke, di kiri. Oke. Baik Ibu, saat saya lakukan pergerakan, apakah Ibu ada merasakan kaku atau nyeri? Tidak ada. Nah, selanjutnya saya akan mendekatkan dagu Ibu mengarah ke dada. Nanti saya tekan di sini, Ibu saya bantu untuk mendekatkan dagunya ya Bu ya. Oke. Permisi Ibu. Oke. Baik Ibu, apakah tadi Ibu merasakan nyeri? Enggak. Tidak. Nah, hasilnya tadi Ibu tidak ada mengalami nyeri, berarti itu kaku kuduk Ibu normal ya, tidak ada gangguan. Dan saat saya melakukan pemeriksaan tadi saya perhatikan kaki Ibu itu tidak ada refleks pengangkatan. Nah, itu berarti Brzezinski 1-nya itu normal ya, Oke.
Baik Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kornea dan bersensi kedua ya Bu ya. Nanti saya angkat kaki Ibu, nanti saya tanya apakah Ibu mengalami sakit atau kaku atau nyeri ya Bu ya. Baik, sus. Oke, permisi Ibu. Kita angkat 90 dan ekstensi 135. Ibu, apakah Ibu ada mengalami nyeri? Enggak, sus. Tidak. Baik. Satu lagi ya Bu ya. Kita angkat 90 dan kita ekstensi 135. Oke. Baik, Ibu sudah saya lakukan pemeriksaan tadi, apakah Ibu mengalami nyeri? Tidak ada, sus. Tidak ada, berarti kondisi Ibu normal ya Bu ya, tidak ada gangguan. Juga tadi saat pemeriksaan kaki sebelah saat saya angkat satu tidak ada refleks pengangkatan juga, tidak ada juga saya rasakan penekanannya ya Bu ya. Berarti Brzezinskinya itu normal juga, tidak ada gangguan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan LASIK sign. Nah, nanti saya angkat kakinya juga ya Bu ya, salah satu, nanti Ibu bantu angkat juga ya Bu ya. Nah, permisi ya Bu ya, kita angkat 70 derajat. Nah, apakah Ibu mengalami nyeri? Tidak. Tidak ada. Satu lagi ya Bu ya. Oke, 70 derajat. Apakah Ibu mengalami nyeri? Tidak. Tidak. Oke. Baik Ibu, di pemeriksaan kali ini laser Ibu juga normal, tidak ada gangguan ya Bu ya. Kita sudah selesai lakukan pengkajian rangsangan menial. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan saraf kranial ya Ibu. Baik, sus. Ibu boleh duduk ya. Baik Ibu, selanjutnya kita melakukan pengkajian saraf kranial ya Bu ya. Di sini ada pengkajiannya dari saraf kranial 1 sampai saraf kranial 12. Yang pertama kita kaji saraf kranial 1, yaitu penciuman Ibu. Nanti Ibu bantu tutup mata. Ibu ada merasa pilek? Tidak. Oke, nanti Ibu bantu tutup mata. Nanti saya suruh Ibu tutup satu lubang hidungnya ya. Nanti saya sudah siapkan bahannya. Ibu menyebutkan itu wangian apa. Baik, sus. Oke. Ibu bisa bantu tutup mata? Bisa tutup hidungnya Ibu? Oke. Bisa Ibu sebutkan ini wangian apa? Minyak kayu putih. Ya. Selanjutnya Ibu ya. Bisa Ibu sebutkan ini wangian apa? Kopi. Oke. Selanjutnya Ibu. Bisa Ibu sebutkan ini wangian apa? Jeruk. Oke, baik Ibu sudah selesai pengkajiannya ya. Nah, kita lakukan pengkajian yang sama pada lubang hidung yang sebelahnya. Nah, Ibu hasil pengkajiannya itu normal ya Bu ya. Pada penciuman Ibu tidak ada masalah. Baik, sus. Baik Ibu, selanjutnya kita ke pengkajian saraf kranial kedua, yaitu pengkajian ketajaman mata Ibu dan juga lapang pandang Ibu. Nah, untuk pengkajian ketajaman mata, Ibu boleh ikut saya ke ruangan penglihatan ya Bu ya. Baik, sus. Baik Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada penglihatan Ibu, itu pengkajian ketajaman mata Ibu menggunakan Snellen cut. Ini terdiri dari huruf. Nanti saya akan tunjuk dengan mata Ibu yang tertutup, Ibu bisa jawab ini huruf apa. Nah, Ibu nanti bisa bantu tutup dengan buku ini ya Bu ya. Nah, jarak dari Snellen cut dengan posisi Ibu itu ada 20 langkah atau 6 meter. Dan Ibu sejajar dengan Snellen cut atau tegak lurus. Sudah pas posisinya Ibu? Sudah. Oke, baik Ibu, kita mulai ya. Ibu bisa bantu tutup matanya? Oke. Ini huruf apa Ibu? E. Ini Z, N, L, U, V, T, C, T, L, E, O, G, D, D, R, T, H, C, H, N, C. Oke, baik Ibu, selanjutnya di mata sebelah ya. Oke, kita melakukan pemeriksaan yang sama pada mata yang sebelahnya, lalu kita interpretasikan hasilnya. Baik Ibu, dari pemeriksaan tadi, Ibu bisa menjawab secara keseluruhan sampai baris ke-8 atau 20 per 20. Nah, itu hasilnya normal ya Bu, Ibu tidak ada gangguan penglihatan. Oke, baik, sudah selesai ya Ibu pengkajian penglihatannya. Nah, selanjutnya kita melakukan pengkajian lapang pandang ya Ibu. Baik Ibu, kita akan lakukan tes lapang pandang, tujuannya untuk menentukan apakah Ibu ada gangguan lapang pandang atau tidak. Nah, di sini nanti Ibu bantu tutup mata ya Ibu ya. Ibu fokus kepada tangan saya yang menutup mata. Ibu bantu jawab, saya arahkan jari saya itu angka berapa. Seperti itu ya Ibu. Kita mulai Ibu. Ibu bisa bantu tutup mata. Oke. Baik Ibu, Ibu fokus ke tangan saya ya, jangan bergerak. Nanti saya arahkan jari saya, bantu sebutkan berapa angkanya. Baik Ibu, kita mulai Ibu. Baik, sus. 2, 3, 3, 2. Oke, baik Ibu. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada mata sebelahnya dengan cara yang sama. Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan tadi, Ibu tadi dapat menyebutkan berapa jari saya yang saya tunjukkan, dan itu benar, berarti Ibu mampu melihatnya. Ibu tidak ada gangguan lapang pandang ya Ibu. Baik Ibu, selanjutnya kita masih di saraf kranial 2 ya Bu ya. Nah, ini ada pengkajian namanya pengkajian papil pada mata Ibu menggunakan alat ophthalmoscope. Nanti saya periksa apakah ada pendarahan pada daerah mata Ibu atau pembuluh darah daerah mata Ibu ya, atau ada pembengkakan seperti itu. Permisi ya Ibu ya.
Oke, baik Ibu, pemeriksaan sudah selesai. Hasilnya itu tidak ada pendarahan atau pembengkakan. Itu normal ya Ibu? Ya. Baik Ibu, selanjutnya kita ke pemeriksaan syaraf kranial 3, 4, dan 6. Ya. Nah, di sini kita memeriksa bola mata Ibu, pupil, dan juga kelopak mata. Ya. Baik Ibu, nah nanti di sini saya akan meminta Ibu untuk melihat saya, dan saya mengarahkan jari saya. Ibu lihat arah jari saya, tetapi tidak boleh kepalanya gerak. Oke Bu, kita coba ya Bu ya. Oke, Ibu lihat saya Ibu. Oke, baik Ibu, hasil pemeriksaannya tadi bola mata Ibu bisa mengikuti segala arah yang saya arahkan tadi. Itu normal ya Ibu ya, tidak ada gangguan. Nah, selanjutnya saya akan memeriksa bagian pupil Ibu menggunakan pen light. Nah, nanti saya juga memeriksa pencahayaan pada pupil Ibu ya Bu ya. Nah, kita lakukan pemeriksaannya Bu. Nah, baik Ibu, dari pemeriksaan pupil Ibu itu normal, tidak ada gangguan ya Bu. Oke, selanjutnya itu pada kelopak mata. Nah, Ibu bisa lihat saya? Oke, di sini saya perhatikan kelopak mata Ibu tidak jatuh atau lemah pada kiri atau kanan ya Bu ya. Itu normal, tidak ada gangguan. Nah, juga saya perhatikan pada mata Ibu itu tidak ada gangguan nistagmus atau pergerakan mata yang abnormal Ibu ya. Baik Ibu, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan syaraf kranial 5 ya Bu ya. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan motorik dan sensorik. Nanti Ibu bisa merapatkan giginya. Nah, saya periksa kekuatan otot rahangnya ya Bu ya. Ibu bisa bantu gerakkan rahangnya. Oke, baik Ibu, secara motorik itu normal ya Ibu ya. Soalnya tadi saya terasa ada gerakan otot yang Ibu berikan tadi. Nah, selanjutnya itu secara sensorik. Nah, Ibu nanti bisa bantu tutup matanya. Ibu sebutkan benda apa yang saya kenakan ke bagian wajah Ibu ya. Nanti Ibu bisa bantu sebutkan benda apa yang saya kenakan ke wajah Ibu, itu halus atau tajam. Oke Bu. Halus. Tajam. Halus. Tajam. Oke. Baik Ibu, sudah selesai. Baik Ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Tadi Ibu bisa menyebutkan dengan benar. Itu secara kranial 5-nya itu normal ya secara sensorik. Yes. Oke. Baik Ibu, selanjutnya kita lakukan refleks kornea ya Ibu ya. Nah, oke, baik Ibu, refleks kornea Ibu bagus ya. Tadi saat saya kenakan ke ujung mata Ibu, Ibu memberikan refleks kedip. Nah, itu normal ya Ibu. Baik Ibu, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan syaraf kranial ke-7 itu pada syaraf wajah Ibu. Nah, di sini ada dua, itu sensorik dan motorik. Nah, sensorik Ibu nanti bisa bantu tutup mata. Saya akan memberikan Ibu perasa. Ibu bisa sebutkan itu rasa apa? Oke. Ibu bisa tutup mata Ibu. Rasa apa Ibu? Manis. Asam. Selanjutnya Asin. Pahit. Oke, baik Ibu bisa buka matanya. Nah, dari hasil pengkajian tadi, Ibu bisa menyebutkannya dengan benar. Berarti pada syaraf kranial ke-7 ini itu normal ya Bu secara sensori. Nah, selanjutnya kita lakukan pengkajian secara motorik. Ibu bisa naikkan alisnya. Oke. Ibu bisa senyum. Oke. Ibu bisa kembungkan pipinya. Oke, baik Ibu, dari pemeriksaan saya tadi, Ibu bisa menaikkan alis dan tidak ada alis yang berbeda ya Bu ya, sama simetris. Ibu tersenyum juga simetris dan menggembungkan pipi juga simetris. Berarti itu artinya Ibu tidak ada gangguan pada syaraf wajah Ibu. Itu normal ya Bu. Baik Ibu, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada syaraf kranial 8 Ibu. Nah, di sini kita mengkaji dan mengatur keseimbangan Ibu nanti dan bagaimana impuls pendengaran Ibu. Nah, kita lakukan pertama itu pemeriksaan pendengaran Ibu terlebih dahulu ya Bu ya. Kita melakukan pemeriksaan pendengaran. Nah, di sini saya menggunakan alat ya Bu, ini gelar petala namanya. Nah, kita akan melakukan 3 kali tes, ada tes Linné, tes Weber, dan Febek. Yang pertama itu tes Linné ya Bu ya, itu untuk membandingkan hantaran udara dengan hantaran tulang. Nanti saya getarkan, Ibu mendengarkan bunyi. Saat nanti Ibu sudah tidak mendengarkan, Ibu boleh bantu angkat tangan. Ibu sudah paham? Paham. Kita mulai ya Ibu ya. Oke, kita lakukan sekali lagi ya Ibu. Ya. Baik Ibu, setelah kita lakukan pemeriksaan tadi, Ibu lebih mendengarkan pada hantaran tulang atau pada hantaran udara di depan tadi Ibu? Di depan telinga. Di depan, baik. Itu berarti hasil pemeriksaannya Ibu tidak ada gangguan pendengaran ya Bu ya, itu normal. Ibu, selanjutnya kita lakukan tes Weber ya Bu ya. Nah, tes Weber ini sama dengan yang tadi. Nanti saya getarkan, saya letakkan di atas kepala. Nanti Ibu bantu mendengarkan bunyinya. Sebelumnya saya kaji Ibu ada gangguan pendengaran.
Ada sus. Sebelah mana ibu? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Ya. Baik, nanti saya tes ini, ibu bantu dengar bunyinya ya. Ya. Nanti kalau sudah tidak terdengar, ibu angkat tangan. Ya. Kita mulai ya bu. Ya. Oke, baik ibu. Tadi saat saya lakukan pemeriksaan, ibu dengarnya terjelas di sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kanan sus. Sebelah kanan. Ya. Baik, hasilnya itu ibu mengalami tulis sensory neural ya, karena ibu mendengarkannya lebih jelas di sebelah yang tidak gangguan. Baik ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tes Webex. Nah ini untuk membandingkan antara bunyi pada ibu dan kepada saya. Begitu juga sebaliknya. Nanti ibu bantu seperti tadi ya ibu ya. Baik sus. Oke, kita mulai ibu. Ya. Sekali lagi ibu. Oke, baik ibu, tadi hasil pemeriksaannya, apakah ibu mendengarkan bunyi? Dengar sus. Jelas? Oke, berarti hasilnya itu normal ya ibu ya? Apa yang saya dengar itu juga ibu dengar. Baik, baik. Pemeriksaan pendengaran ibu sudah selesai. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan keseimbangan ibu. Saya boleh minta ibu berdiri. Boleh sus. Oke, ibu bisa berdiri tegak. Pejamkan mata ya ibu ya. Oke. Baik ibu, selanjutnya ibu bisa meletakkan tumit ibu ke depan jempol. Oke, selanjutnya ibu berjalan dengan cara begitu. Oke. Baik. Baik ibu, dari hasil pemeriksaan saya tadi, dari pemeriksaan keseimbangan ibu tadi bisa melakukannya dengan baik, ibu tidak ada gangguan, itu hasilnya normal ya ibu ya. Baik sus. Baik ibu, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan sistem kranial ibu yang ke-9 dan 10. Nah di sini kita melakukan pemeriksaan refleks palatumule, refleks muntah dan refleks menelan ibu. Nah kita mulai ya bu ya. Nah ibu bisa mengucap kata a. Oke, kita langsung ke refleks muntah ibu ya bu ya. Baik ibu, dari hasil pemeriksaan saya tadi itu palatumule ibu tidak miring ya ibu ya, tidak miring ke salah satu sisi, itu lurus. Nah refleks muntah tadi saat saya sentuh dinding posterior faring ibu, nah ibu langsung memberikan refleks mau muntah ya tadi ya. Nah itu normal ya bu ya, tidak ada gangguan. Nah selanjutnya kita lakukan refleks menelan. Nanti ibu saya raba lehernya, ibu bantu minum ya ibu yang sudah saya sediakan. Silakan ibu. Oke. Baik ibu, saat ibu meminum air tadi, nah disitu ada refleks menelan yang saya rasakan di leher ibu ya, itu normal, tidak ada gangguan. Baik sus. Baik ibu, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan saraf kranial ke-11. Nah ini untuk memeriksa otot sternocleidomastoideus ibu. Nah di sini saya akan menahan bagian pipi ibu saat ibu mau menoleh. Ibu tahan tekanannya bisa atau tidak, seperti itu ya ibu ya. Kita coba ya ibu. Silakan ibu. Oke, sekali lagi ibu. Oke, nah di sini hasilnya itu normal ya ibu ya. Tadi ibu bisa menahan tekanan yang saya berikan. Baik ibu, selanjutnya di sini juga kita menguji otot trapezius ibu di bagian bahu. Nanti saya akan berikan tekanan, ibu menaikkan bahu dan ibu menahan tekanan dari saya ya bu ya. Kita coba ya ibu. Silakan ibu. Oke, baik ibu, tadi saat saya lakukan tekanan, ibu bisa menahan. Itu berarti otot trapezius ibu itu normal, tidak ada gangguan. Baik sus. Baik ibu, kita akan melakukan pemeriksaan saraf kranial yang terakhir, yaitu yang ke-12. Nah di sini kita akan melakukan pemeriksaan otot-otot lidah ibu. Nanti saya minta ibu menjulurkan lidahnya ya bu ya. Silakan ibu julurkan lidahnya. Oke, baik. Tadi saat ibu menjulurkan lidah, lidahnya tetap di tengah ya ibu ya, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Nah itu juga tadi lidahnya simetris ibu. Nah selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan otot-otot lidah ibu. Nanti saya akan raba di bagian pipi, ibu bisa bantu dorong menggunakan lidah di dalamnya. Ya, oke. Silakan coba ibu. Oke, sebelah sini. Oke, baik ibu, dari hasil pemeriksaan saya tadi, otot-otot lidah ibu tidak ada gangguan, itu normal, bisa melakukan apa yang saya arahkan tadi ya ibu ya. Baik ibu, pemeriksaan kita sudah selesai. Bagaimana perasaan ibu setelah kita lakukan pemeriksaan sistem persyarafan? Jauh lebih baik sus. Oke, bagus ya ibu ya. Tadi setelah kita melakukan sistem persyarafan ini, kita bisa mengetahui kondisi ibu ya. Secara keseluruhan itu tadi normal. Tadi cuma ada satu di gangguan pendengaran ya tadi ya bu ya. Nah nanti saya kembali lagi ya ibu. Jika ibu membutuhkan saya, ibu bisa panggil saya atau memanggil perawat yang lain. Baik sus. Oke, saya permisi dulu ya ibu ya. Selamat pagi. Pagi sus.